Nomor 1. Jelaskan peran Agus Salim dalam memperjuangkan pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Agus Salim adalah tokoh nasional Indonesia yang aktif dalam berdiplomasi untuk mengumpulkan dukungan internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Berikut peran Agus Salim dalam memperjuangkan pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, menjadi perwakilan Indonesia dalam perundingan pendahuluan di Jakarta 23 Oktober 1945. Yang kedua, memimpin misi diplomasi Indonesia di negara Islam Timur Tengah. Yang ketiga, menjadi salah satu delegasi Indonesia dalam sidang DKPBB di New York pada Agustus 1947. Nomor 2. Sebutkan upaya-upaya yang dilakukan bangsa Indonesia untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan. Berikut upaya yang dilakukan bangsa Indonesia untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan dari dunia internasional. Yang pertama, melakukan diplomasi bantuan beras dengan India. Yang kedua, penggalang simpati negara-negara Asia melalui konferensi inter-Asia di New Delhi. Yang ketiga, melakukan misi diplomasi ke negara-negara Timur Tengah. Nomor 3. Sebutkan tokoh-tokoh nasional yang aktif dalam memperjuangkan pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak bisa terlepas dari peran tokoh-tokoh diplomat nasional. Berikut tokoh nasional yang aktif dalam memperjuangkan pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, Agus Salim. Yang kedua, Sunan Syahrir. Yang ketiga, Lambertus Nikodeus Palar. Yang keempat, Sumitro Djojo Hadikusumo. Nomor 4. Bagaimana sikap Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia? Belanda merupakan negara yang menolak kemerdekaan Indonesia dan ingin merebut kembali Indonesia. Peristiwa perebutan kembali ini terjadi pada agresi militer Belanda I, yaitu pada tahun 1947, dan agresi militer Belanda II pada tahun 1948. Berkali-kali, Indonesia melakukan perundingan tentang kedaulatan Indonesia, di antaranya pada konferensi Meja Bundar. Hasil konferensi Meja Bundar yaitu membagi wilayah Indonesia dalam bentuk Federasi Republik Indonesia Serikat. Perundingan dengan Belanda, mulai dari Perundingan Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Rembrandt, dan Konferensi Meja Bundar atau KMB. Belanda baru mengakui pemberian pengakuan Belanda kepada Republik Indonesia menjadi hal penting bagi kedudukan Republik Indonesia. Yang pertama, karena pemerintah Belanda selama ini menganggap hanya menandatangani penyerahan kedaulatan pada tahun 1949. Dan yang kedua, pemerintah Belanda belum atau tidak pernah secara resmi menyerahkan kedaulatan kepada pemerintah Republik Indonesia. Selain itu, Belanda juga tidak mengakui proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nomor 5. Mengapa Belanda menolak kemerdekaan Indonesia? Belanda mengusulkan agar Indonesia menjadi negara persemakmuran berbentuk federal yang memiliki pemerintahan sendiri, akan tetapi tetap menjadi bagian dari kerajaan Belanda. Hal ini menjadikan Belanda masih tetap berkuasa di Indonesia. Oleh sebab itu, Belanda tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia karena masih ingin menguasai wilayah Indonesia. Nomor 6. Apa yang melatar belakangi terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang lebih kita kenal dengan istilah PBB? Berdirinya PBB dilatar belakangi oleh kegagalan LBB atau yang sering juga disebut dengan Liga Bangsa-Bangsa dalam mencegah terjadinya Perang Dunia II. Penyebab kegagalan Liga Bangsa-Bangsa yaitu meliputi 1. Tidak adanya peraturan yang bersifat mengikat keanggotaan, dan juga Liga Bangsa-Bangsa bersifat sukarela. 2. Tidak mempunyai kekuasaan yang nyata untuk menindak negara anggota yang melakukan pelanggaran terutama negara-negara besar. 3. Digunakan sebagai alat politik negara-negara besar dalam memaksakan kepentingannya. Serta yang keempat, adanya pergeseran tujuan pendirian dari masalah perdamaian internasional menjadi masalah politik internasional. Nomor 7. Jelaskan pengertian PBB.
Perserikatan Bangsa-Bangsa disingkat sebagai PBB adalah organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 untuk mendorong kerjasama internasional. Badan ini merupakan pengganti Liga-Liga Bangsa dan didirikan setelah Perang Dunia Kedua untuk mencegah terjadinya konflik serupa. Nomor 8. Apa tujuan PBB? Tujuan PBB adalah menjaga perdamaian dan keamanan dunia, memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antar bangsa melalui penghormatan hak asasi manusia, membina kerjasama internasional dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Nomor 9. Kapan dan mengapa Indonesia keluar dari PBB? Indonesia keluar dari PBB pada tanggal 7 Januari 1965. Alasan Indonesia keluar dari PBB adalah karena Indonesia tidak setuju dengan terpilihnya Malaysia sebagai Dewan Keamanan PBB. Yang pada saat itu Indonesia dengan Malaysia sedang berkontroversi karena pembentukan Malaysia sebagai negara boneka bentukan Inggris yang dianggap oleh Bung Karno sebagai proyek nekolim yang bertujuan untuk mengokohkan keberadaan imperialisme Inggris di Asia Tenggara. Dan hal tersebut sangat berbahaya bagi Indonesia. Nomor 10. Sebutkan jasa PBB terhadap Indonesia. PBB merupakan organisasi penjaga perdamaian dunia yang berkewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk menjaga dunia tetap tertib, aman, dan damai. Peranan PBB dapat lebih jauh lagi dalam bentuk pemulihan keadaan pasca konflik atau pasca perang yang melanda suatu negara. Hal itu dilakukan PBB melalui organ-organ yang telah ada ataupun melalui pembentukan badan khusus yang ditugaskan PBB untuk melakukan misi khusus di negara-negara di dunia. Peranan yang sangat signifikan pernah dilakukan PBB untuk Indonesia adalah saat meruncingnya konflik Indonesia-Belanda dan Perang Dunia Internasional. PBB meluruskan persengketaan Indonesia-Belanda. Indonesia lebih aman dari keserakahan Belanda. Dibentuknya KTN, perbaikan Candi Borobudur oleh UNESCO. Dibantunya perekonomian Indonesia dan pertolongan di Aceh ketika tsunami. Nomor 11. Kapan konferensi meja bundar diselenggarakan? Konferensi meja bundar diselenggarakan dari tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Nomor 13. Di mana konferensi meja bundar diselenggarakan? Konferensi meja bundar berlangsung di Den Haag, Belanda. Nomor 13. Bagaimana proses berlangsungnya konferensi meja bundar? Nah, sekarang kita jawab yuk. Konferensi meja bundar berlangsung dengan penuh tekanan karena Indonesia dipaksa menyetujui beberapa kesepakatan yang merugikan Indonesia. Lanjut, nomor 14. Apa hasil dari konferensi meja bundar? Nah, hasil perundingan konferensi meja bundar adalah 1. Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. 2. Pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949. 3. Masa aliran Barat akan diadakan perundingan lagi dalam 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS. 4. Antara RIS dan kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia-Belanda yang diketuai oleh Belanda. Nomor 15. Bagaimana dampak KMB bagi Indonesia dan Belanda? Nah, dari sini kita sudah dapat menyimpulkan dampak dari konferensi meja bundar bagi Indonesia dan Belanda, yaitu dari sisi Indonesia antara lain mendapatkan pengakuan kedaulatan kemerdekaan dari Belanda, mendapatkan kapal-kapal perang kecil, berkewajiban membayar hutang kepada Belanda sebesar 4,3 miliar gulden, melakukan hubungan kerjasama dengan Belanda yang diberi nama Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Nantikan video kami selanjutnya ya. Oh iya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye.